Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Banjarsari, yang saya hormati Bapak, Ibu guru, rekan sejawat, guru SD Negeri 2 Banjarsari, dan teman-teman lain yang tidak saya dapatkan sebutkan satu persatu. Terima kasih pada hari ini Bapak Ibu telah sudi menghadiri undangan dalam kegiatan saya di GIMIT pada pagi hari ini. Untuk kegiatan pada pagi hari ini nanti durasinya selama 60 menit dengan susunan kegiatan. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, yaitu acara yang pertama, pembukaan, marilah Bapak Ibu guru semua agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir dan kita dapat mendapatkan manfaatnya. Saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah doa. Marilah Bapak Ibu guru semua sejenak menundukkan kepala agar kegiatan ini dapat berjalan lancar menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi akan saya sampaikan sendiri. Nanti sesi tanya jawab pun saya juga memandu sendiri. Jadi saya pembawa acara sekaligus moderator sekaligus presentasi. Izin share screening ya Bapak Ibu. Nanti minta tolong sama Bapak Ibu jika share screeningnya saya ada kendala, boleh mengingatkan atau slideshow-nya tidak berjalan, boleh mengingatkan. Terima kasih. Saya share dulu ya Pak. Sampun ketinggal dereng nggih, sudah terlihat atau belum? Sudah. Oh, sampun. Nggih. Penyampaian materi. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya Sumarni CKP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan dari SD Negeri 2 Banjarsari akan menyampaikan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam kegiatan pada pagi hari ini, saya membuat kesepakatan saat kegiatan agar kegiatan ini dapat berjalan lancar, yaitu kesepakatan yang pertama, semua orang boleh memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kesepakatan yang kedua, jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Jadi jika tidak ada pertanyaan atau tidak dipersilahkan untuk menyampaikan sesuatu, saya minta tolong sama Bapak Ibu semua untuk unmute pada mikrofon. Kesepakatan yang ketiga, saat berpendapat atau ingin menyampaikan mungkin saran atau menyampaikan pertanyaan, boleh klik pada bagian raise hand. Yang keempat, mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia. Yang kelima, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang keenam, berpartisipasi penuh secara aktif. Dan yang terakhir, jika memang tidak ada kendala sinyal atau tidak ada kegiatan lain selain kegiatan ini, saya mohon Bapak Ibu guru semua on kamera. Ini kesepakatan saat kegiatan kita hari ini dan saya minta tolong, saya mohon Bapak Ibu guru bisa menyepakati bersama-sama. Bisa nggih Bapak Ibu? Selanjutnya penyampaian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh
Perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Petani kita umpamakan dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan kita seorang pendidik atau seorang guru yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Intinya sama seperti kita ya Bapak Ibu, kita diumpamakan sebagai seorang petani dan siswa-siswi kita itu sebagai tanaman padi. Kita hanya bisa menuntun mereka dengan memberikan contoh yang baik, memberikan ilmu yang baik, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, maka seperti petani, jika mereka menanam padi dirawat penuh dengan kesungguhan, penuh dengan keikhlasan, pasti akan menghasilkan padi yang berbuah banyak dan panennya yang melimpah. Sama seperti kita, jika kita merawat anak didik kita dengan penuh kasih sayang, menganggap mereka adalah anak kita sendiri, berarti kita bisa menuntun mereka ke perubahan yang lebih baik, mungkin dari karakter, akhlak, ataupun dari prestasi hasil pendidikan mereka. Selanjutnya pada materi pada siang hari ini, saya akan memaparkan 6 materi. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus kontrol lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita kan punya banyak murid, mereka punya banyak perbedaan, entah itu perbedaan dalam segi sosial, perbedaan dalam segi mungkin keahlian atau bakat. Di bawah ini ada paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru atau untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, maka mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuhan kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini ada contoh perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kolaborasi dan kesempatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, di sini makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, dan peraturan. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Marilah kita merefleksi sejenak Bapak Ibu. Apa saja permasalahan yang sering kita jumpai di sekolah kita? Rata-rata setiap sekolah pasti punya permasalahan dengan siswanya itu berbeda-beda. Ada yang sama, juga ada yang berbeda. Tapi yang sering terjadi, ini refleksi saya, murid kurang bersemangat dalam belajar. Murid mengantuk saat pelajaran. Murid terlambat masuk sekolah. Buang sampah sembarangan. Bermain bola di dalam kelas. Murid mencuri uang temannya. Murid saling mengejek temannya. Murid tidak mengerjakan PR. Ini beberapa permasalahan yang sering terjadi di kelas saya. Mungkin di kelas Bapak Ibu juga pernah terjadi. Selanjutnya, faktor penyebab masalah. Masalah-masalah tersebut ada penyebabnya, yaitu penyebab dari internal, dari diri sendiri, dan eksternal dari luar. Contoh penyebab internal dari diri anak itu ataupun dari keluarga anak kurang mendukung. Nah, seperti misalnya di lingkungan sekolah saya. Sekarang kan banyak ibu-ibu yang dominan menggantikan posisi kepala keluarga, bekerja di pabrik sepatu bungkok. Dari pagi berangkat, anaknya belum bangun, pulangnya nanti malam, anaknya sudah bangun. Jadi untuk mendidik dan membimbing anak, itu kalau di rumah mungkin kurang. Itu juga dapat menyebabkan atau dapat menjadi penyebab internal jika anak tersebut ada di sekolahan mungkin kurangnya kasih sayang. Dengan kurangnya kasih sayang mungkin anak tersebut bisa melakukan sesuatu masalah yang mengakibatkan mungkin hasil belajarnya menurun. Itu hanya suatu contoh. Terus untuk penyebab eksternal dari luar, mungkin dari lingkungan anak dan kedua dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin positif bertujuan menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik ini memiliki dampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Dengan motivasi ini,
murid akan tetap berperilaku baik dan berlandasan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Mengajarkan nilai-nilai kebajikan universal juga memiliki peran yang krusial dalam pembentukan karakter siswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, rasa empati, dan tanggung jawab bukan hanya penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam membangun masyarakat yang lebih baik di dalam kelas. Guru dapat memasukkan nilai-nilai ini dalam pembelajaran melalui cerita, diskusi, dan aktivitas berbasis kelompok. Ini membantu siswa untuk memahami makna nilai-nilai tersebut dalam konteks yang relevan. Nilai-nilai itu juga diharapkan menginternalisasi mereka sebagai bagian perilaku sehari-hari. Nah, pembelajaran kita kan sudah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka terdapat nilai-nilai kebajikan yaitu pada profil pelajar Pancasila yang meliputi 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan 6. Kreatif. Ini beberapa contoh kegiatan di sekolah yang mungkin sudah memuat tentang profil pelajar Pancasila walaupun belum sepenuhnya. Contohnya, setiap hari, setiap jam 10, kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini sebagai contoh nasionalisme. Terus yang kedua, yang termasuk nilai religius, pelaksanaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, peringatan Hari Besar Islam. Kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid berpikir kritis. Nah, mungkin pembelajaran kita di dalam kelas perlu kita benahi untuk memberikan semangat dan motivasi kepada anak didik kita agar prestasi mereka meningkat, bisa merubah ke perubahan yang lebih baik seperti belajar di luar kelas atau belajar di lingkungan sekitar, bisa belajar menggunakan dengan diskusi kelompok atau menggunakan beberapa alat peraga yang mungkin sesuai dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Sekolah itu kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah membuat gembira dan senang seorang siswa. Kalau siswa itu sudah merasa senang dan bahagia, maka dalam proses pembelajaran, penerimaan materi, penerimaan ilmu mungkin akan lebih sedikit maksimal dan akan menghasilkan hasil belajar yang lebih baik daripada kita hanya menerangkan, menulis di papan tulis, atau hanya ada imbal balik tanpa ada kegiatan yang lain yang bisa memberikan motivasi lebih kepada siswa kita. Kegiatan yang lain yaitu upacara bendera, nilai cinta tanah air. Secara otomatis kita setiap hari Senin pasti ada jadwal tentang upacara rutin hari Senin. Nah, ternyata upacara ini juga dapat memupuk nilai cinta tanah air atau sama dengan tadi yang nasionalisme. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Materi berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sekolah tadi di depan sudah saya jelaskan tentang segala permasalahan yang pernah terjadi di sekolah. Seringkali kita sebagai seorang guru melihat atau mendapat laporan dari siswa, "Bu, kelas 2 nangis, Bu, lagi bertengkar."
Saya sendiri juga pernah melakukannya. Secara tidak langsung, "Ayo, siapa yang bertengkar? Kenapa kok bertengkar?" Itu langsung ada di depan anak menegur anak tersebut. Nah, setelah memahami hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mungkin akan terjadi sedikit perubahan bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada anak dengan restitusi. Pengertian hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan dan biasa tidak direncanakan tanpa mulai suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berubah fisik atau yang kedua konsekuensi sudah disepakati bersama dengan siswa. Murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Berdasarkan suatu data umumnya dapat diukur. Yang ketiga, restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini beberapa contoh tentang identitas gagal dan identitas berhasil. Yang termasuk hukuman, yang termasuk konsekuensi atau restitusi. Di dalam slide ini terdapat hukuman, berarti termasuk identitas gagal. Dan disiplin ini ada dua, yaitu sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Selanjutnya tindakan guru. Nah, ini ada beberapa tindakan guru Bapak Ibu guru. Nah, ini dikategorikan sebagai hukuman atau konsekuensi. Nah, mari kita lihat bersama-sama apakah tindakan yang selama ini kita lakukan termasukkah itu hukuman atau termasukkah itu sebuah konsekuensi. Yaitu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Termasuk dalam hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret. Karena perbuatannya menggantikan kertas itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena tidak sengaja, itu berarti termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seperti contohnya, biasanya kan kita memberi peraturan di hari Senin, upacara menggunakan perlengkapan atribut yang lengkap, termasuk pada sepatu yang hitam, kaos kaki putih, ikat pinggang hitam. Jika ada siswa salah satunya hari Senin upacara memakai sepatunya coklat, nah itu termasuk hukuman. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi karena dia terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Itu termasuk konsekuensi. Perbedaan, ini perbedaan dari contoh kasus. Ini menguak satu kasus, yaitu kasus yang sering terjadi di kelas saya. Sekarang banyak siswa yang tidak menghiraukan PR. Kadang kalau sudah diingatkan di grup, sudah berkomunikasi dengan orang tua, minta tolong kepada orang tua, Bapak Ibu, kami mohon untuk anaknya dibimbing di rumah dalam pengerjaan PR. Katanya kalau tidak disuruh Bu Guru sendiri gak nurut Bu, ndablek kalau disuruh mengerjakan PR ndak mau. Nah, ini perbedaan dari kasus siswa sering tidak mengerjakan PR antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut
menghormat pada bendera selama 10 menit, itu dulu. Tapi mungkin sekarang sudah tidak terjadi lagi. Nah, guru marah dan murid menjadi takut. Kalau marah, pasti karena saya sering juga kadang-kadang masih marah menegur siswa itu, "Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Di rumah kerjanya apa kok sampai PR-nya tidak bisa selesai?" Seperti itu. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, dalam restitusi, masalah ini, guru menanyakan keyakinan atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kita perhatikan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hal yang terbaik yang menurut saya, jika kita menanggapi suatu masalah, nah, kita bisa memilih antara konsekuensi dan restitusi. Ini bisa secara tidak langsung mendidik anak kita untuk bersikap bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan di sekolah. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu peraturan atau keyakinan kelas biasanya dibuat di dalam kelas sesuai dengan apa yang diinginkan siswa untuk dilaksanakan sehari-hari di kelas ataupun di luar kelas. Keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlakukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama antara warga kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu sisi positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa mulai kita terapkan Bapak Ibu. Biasanya ini di awal tahun ajaran baru dengan murid yang baru. Nah, ada kegiatan 3 hari yang namanya MPLS. Nah, dalam kegiatan 3 hari MPLS itu kita bisa bersama-sama di kelas rembukan musyawarah bersama siswa, membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini konsekuensinya harus memang diatur peraturan ini harus dipatuhi bersama-sama untuk lancarnya kegiatan pembelajaran sehari-hari. Seperti mungkin contohnya tidak boleh terlambat, harus membuang sampah di tempatnya, tidak boleh berisik saat bu guru menjelaskan. Itu satu contoh keyakinan kelas, peraturan yang hanya dipatuhi saat di kelas, itu untuk khusus kelas. Yang selanjutnya, ini ada beberapa prosedur. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, mungkin mengajak warga sekolah, murid-murid di kelas untuk mengeluarkan pendapat. Jadi semua siswa mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat yang dia inginkan. Bu, aku pengen kelas seperti ini, Bu. Bu, aku pengen kelas kita seminggu sekali keluar, Bu. Saya ingin setiap pembelajaran ada game, Bu. Nah, itu juga termasuk menghormati pendapat dari siswa kita untuk kita saat membuat keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil pendapat mereka. Nah, pendapat mereka dituangkan dalam sebuah kertas, membentuk keyakinan kelas. Nah, nanti setelah membentuk keyakinan kelas, mungkin Bu Guru bisa membuat kalimat positif dari siswa tadi, bisa merubahnya. Mungkin kalimatnya kurang tepat, bisa dirubah menjadi bentuk kalimat positif. Selanjutnya, tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat.
Mungkin kalau ada pendapat yang sama atau pendapatnya yang lebih dari satu, bisa diambil hanya satu saja dengan memberi pengertian kepada anak, agar anak yang memberikan pendapat yang sama tidak merasa kecewa, "Oh, pendapat A dicatat, pendapatku tidak." Nah, seperti itu, bisa dilakukan seperti itu. Selanjutnya, tinjauan ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya, mencari kesepakatan bersama agar mereka juga tahu, oh ini loh kelas yang saya inginkan. Berarti kalau saya ingin kelas ini berjalan sesuai apa yang saya mau, saya harus mematuhi apa yang sudah kami buat bersama-sama. Nah, selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini beberapa prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang bisa diperlakukan di kelas manapun. Boleh di kelas 1, di kelas 2, sampai di kelas 6. Ini ada beberapa peraturan, ini termasuk keyakinan atau termasuk kebajikan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini masuk dalam kesehatan. Bergantian atau bergiliran. Itu termasuk menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, itu termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini termasuk keselamatan dan keamanan. Nah, selanjutnya ini beberapa contoh Bapak Ibu Guru yang saya terapkan di kelas. Contoh menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Bersama-sama kita di dalam kelas. Guru membimbing membuat keyakinan kelas. Siswa menulis apa saja pendapat yang ingin dituangkan dalam keyakinan. Itu terserah mereka. Apa yang ingin mereka tulis, apa yang ingin mereka inginkan yang terjadi di kelas. Nih contohnya, siswa menempel hasil keyakinan kelas di depan agar semua siswa dapat mengetahuinya. Guru dan siswa merubah keyakinan menjadi kalimat positif, kemudian menyetujuinya dan menempelkannya di dinding. Ini contohnya bisa dibuat sebagus mungkin dengan kreativitas dan kreasi Bapak Ibu Guru, membuat keyakinan kelas lebih bagus, lebih indah, agar anak-anak juga lebih senang. Nah, kelasnya juga bisa lebih nyaman. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, kelihatannya kok kelas saya sepi. Nah, kita permainan dulu nggih. Pripun Bapak Ibu, setuju napa mboten? Setuju. Nah, permainan dulu. Ben mboten bosen nggih. Mosok hanya mendengar materi tok. Nah, saya stop screening dulu. Saya ganti dengan permainan sejenak biar tidak tegang. Nah, hari ini kita akan bermain tentang tebak warna. Nah, tebak warna. Cluenya hanya menebak warna. Oke, saya izin share lagi. Untuk permainan ini saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mute tidak apa-apa. Kita bisa melaksanakan permainan ini bersama-sama biar tidak tegang. Nah, sebentar. Saya share screen. Tebak warna. Sebentar ya. Saya persiapkan dulu. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Oh, masih loading. Masih loading. Nah, sudah tapak? Telepon. Oh, sampun ya. Ini permainan tebak warna. Cluenya
hanya menebak warna. Nggih. Nah, selanjutnya yang saya sentuh dengan kursor. Ini warna apa Bapak Ibu? Hitam. Hitam. Kemudian ini warna apa? Biru. Biru. Ini warna? Merah. Nah, ini warna? Kuning. Kuning. Ini warna? Putih. Putih. Selanjutnya? Hijau. Hijau. Kita lanjut. Ini warna? Merah. Merah. Ini warna? Biru. Biru. Ini warna? Hitam. Nah, ini warna? Hijau. Ini warna? Putih. Putih. Selanjutnya ini warna? Kuning. Selanjutnya warna? Merah. Nah, selanjutnya warna? Hitam. Alhamdulillah. Ternyata Bapak Ibu guru fokus pada materi yang saya berikan. Kadang kan kita menyebut dengan tulisannya ya Bapak Ibu, padahal ini fokusnya warna hitam, tapi bertuliskan kata putih. Nah, terima kasih. Ini sebentar permainan agar kita lebih bisa menata diri untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Saya lanjutkan kembali, saya izin stop dulu, saya kembalikan ke materi selanjutnya. Tadi kita sampai dengan keyakinan kelas. Nah, ini contoh bentuk keyakinan kelas yang saya buat untuk di kelas saya. Materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan kita yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan tentang kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan tentang kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, kebutuhan tentang penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan dan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi permasalahan yang mereka lakukan, kadang mereka jadi anak yang bandel, tidak menurut, itu ternyata ada alasan tertentu Bapak Ibu. Bukan hanya mereka ingin menjadi anak yang sering dimarahi atau mendapat sering hukuman, itu tidak. Berarti mungkin kalau kita bisa mengidentifikasi secara dalam, mungkin kebutuhan anak itu ada yang kurang. Makanya mereka melakukan perbuatan atau melakukan permasalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Karena setiap anak itu punya keunikan, punya bakat, dan punya keinginan yang berbeda-beda. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kebutuhan dalam hal kesehatan, kebutuhan untuk memiliki rumah, dan kebutuhan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi. Biasanya selalu ingin menjadi pemimpin.
Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan tentang kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, itu beberapa pemaparan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti misalnya ada salah satu murid, jika Bu Guru menjelaskan, memberi materi, gojek, rame, jawil-jawil, mungkin dia membutuhkan perhatian dari gurunya, pengen disapa atau pengen lebih diperhatikan oleh guru saat di dalam kelas, itu juga bisa. Sudah pada posisi kontrol, misalnya ini ada yang halus, lembut, pedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Dengan pertanyaan contohnya seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Nah, ini hasilnya. Jika kita menegur membuat rasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaannya. Tidak seperti murid dan guru sebagai penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Murid tertekan seperti ini yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau bisa menyakiti orang lain. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Berarti ada identik dengan kata ayo atau ajakan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu guru atau teman saya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, ini posisi sebagai seorang teman. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau.
Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasanya diajukan pemantau seperti ini contohnya. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, selip, catatan, daftar. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi pemantau, nada suaranya datar, tubuhnya formal. Nah, seperti ini contohnya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulainya? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, di percakapan guru ini terdapat kata konsekuensi. Terus Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas dalam jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, dari posisi pemantau ini dihasilkan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, tetap datar bahasanya, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, contohnya, waktunya istirahat tapi murid tersebut masih tetap di dalam kelas karena konsekuensinya dia tadi terlambat 15 menit. Nah, kadang kita juga melakukan hal seperti itu. Berarti secara tidak sengaja kita sudah pernah menjadi posisi pemantau saat anak-anak melanggar suatu peraturan. Nah, tapi kalau anak tersebut mengerjakan tugas, kalau kita tinggal, ditinggal ke kantor, pasti anak tersebut juga tidak selesai mengerjakan tugas. Untuk posisi berikutnya, posisi yang terakhir, yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan, berarti sesuai kondisi. Walaupun sudah berada di posisi manajer, tapi nanti bisa ke posisi teman maupun pemantau dengan melihat kondisi di kanan kiri. Nah, posisi manajer ini biasanya dengan perkataan seperti ini contohnya. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas yang telah dibuat tadi, di kelas mereka masing-masing. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu berusaha memperhatikannya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal itu? Nah, itu posisi manajer. Seperti contohnya di sini ada sebuah percakapan. Nadanya suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Kan bisa diposisikan menjadi teman nggih, ini mendekat ke murid. Ini tentang guru dan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jika kamu tahu kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, dia bertanya kepada muridnya, biar muridnya bisa berpikir, kenapa kok saya terlambat dan apa yang harus saya lakukan agar saya tidak terlambat. Saya bisa menenangkan teman Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal, itu salah satunya. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu?
Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu, mungkin dengan berusaha memperbaiki diri, mungkin bangun lebih pagi atau bisa memasang alarm. Nah, bagaimana perasaan murid dalam posisi kontrol kita menjadi manajer? Pada posisi ini, suaranya guru itu tulus, tidak pakai menggunakan marah-marah atau emosi, suara tinggi tidak. Tidak meninggikan ya. Nah, tapi guru itu tampak sedih, perbuatan murid atau bersendagura menempatkan diri sebagai teman. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, dalam posisi manajer ini, guru akan mengendalikan tanggung jawab pada murid untuk menyapai jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini tadi tentang 5 posisi kontrol yang sudah saya terangkan di depan, yaitu sebagai penghukum. Misalnya guru menghardik, menyakiti, efeknya murid akan marah, menjadi pendendam, punya sifat agresif, dan sekali-kali lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Itu kalau posisi kita ada pada posisi penghukum. Terus posisi pembuat rasa bersalah. Guru berceramah, mengungkapkan kekecewaan. Efeknya yang terjadi pada murid, murid merasa bersalah, merasa gagal, dan merasa rendah diri. Posisi kontrol sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan efeknya murid senang dan akrab dengan guru. Namun, posisi ini murid menjadi lemah dan tergantung pada guru. Malah kadang-kadang tidak mengindahkan guru. Maksudnya guru tidak punya wibawa di hadapan siswa kalau kita memposisikan kita sebagai teman. Jadi kan jangan terlalu akrab sama murid. Boleh akrab, tapi jangan terlalu dekat seperti itu. Terus posisi pemantau. Guru menghitung dan mengatur efeknya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalani. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Yang terakhir, posisi manajer. Guru mengajukan pertanyaan. Efeknya murid memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, tadi di depan kan banyak permasalahan yang kita refleksi. Tidak mengerjakan PR, terlambat. Nah, ini tentang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, misalnya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, jika ini ada anak yang atributnya kurang lengkap. Ini kalau kita dalam posisi penghukum. Kalau kita dalam posisi pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini pada posisi kontrol teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Terus sebagai posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Posisi manajer, apa kamu tahu kesalahannya kira-kira? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kita bisa memilih mana yang tepat, mana yang sesuai posisi kontrol yang bisa membangun budaya positif kepada siswa. Nah, posisi kontrol yang ideal adalah posisi manajer. Karena dengan posisi sebagai manajer, murid akan berusaha mencari solusi atas masalahnya dan meningkatkan motivasi intrinsiknya. Berarti dengan kita berposisi manajer, kita bisa melatih sedini mungkin ya harus menggunakan proses, tapi bisa meningkatkan motivasi yang tumbuh dari diri siswa itu sendiri. Ya, materi berikutnya yaitu segitiga restitusi. Apa toh itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tadi berhubungan dengan 5 kontrol posisi. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan.
4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengendalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti tadi ini bisa berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Ini sebuah solusi bagaimana cara kita mencari solusi menghadapi suatu masalah. Kalau kita menghadapi suatu masalah yang terjadi pada anak, kita gunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, biasanya seperti ini. Ada anak yang bertengkar di dalam kelas. Gurunya tadi di kantor. Nah, ada laporan. Nah, mungkin anak yang bertengkar tadi bisa dipanggil ke kantor dengan tujuan untuk menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata yang mungkin bisa kita gunakan saat kita menghadapi masalah siswa. Memanggil siswa ke kantor atau mengajak siswa tersebut ke ruangan tertutup agar bisa menstabilkan identitas, kita bisa mencari tahu apa toh alasan perbuatan itu dilakukan, apa toh alasan anak melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu. Untuk langkah yang kedua, validasi kesalahan. Ini bisa membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang dia penuhi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia yaitu ada 5. Mungkin masalah yang terjadi, masalah yang dilakukan anak tersebut, mungkin alasannya karena kebutuhan dasarnya itu ada yang belum terpenuhi. Makanya dia melakukan tindakan-tindakan yang melarang peraturan atau melarang nilai-nilai kebajikan. Contoh dalam perkataan validasi kesalahan ini, 1, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan hal yang lebih baik besok pagi? Nah, beberapa contoh kata-kata yang mungkin bisa kita tanyakan atau mungkin bisa kita gunakan saat menyelesaikan masalah dengan siswa. Tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di depan tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dapat kita gunakan, dapat kita lontarkan kembali ke siswa saat mereka melakukan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti ini mungkin contohnya. Apa ini yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh perkataan yang mungkin dapat kita tanyakan kepada anak saat posisi kita menyelesaikan suatu masalah dengan segitiga restitusi untuk tahapan yang ketiga. Proses segitiga restitusi didasarkan pada teori kontrol. Nah, tadi langkahnya ada 3. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya, tadi seperti mungkin alasannya, kebutuhannya ada yang belum terpenuhi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi yang internal. Nah, kemarin saya juga sudah melaksanakan contoh penyelesaian segitiga restitusi pada siswa saya. Siswa saya mengalami masalah karena dia memukul. Nah, ini contohnya. Bisa kita saksikan sebentar Bapak Ibu.
Ini video yang saya buat dalam penerapan segitiga restitusi bersama siswa saya. Tadi Bumi mendapat laporan dari teman-teman di kelas saat mengerjakan tugas. Nah, sekarang Bumi mau tanya lagi. Coba ceritakan kejadian dan duit izin beberapa perbuatan tadi yang kamu lakukan, apakah memang sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Sesuai atau tidak? saya tahu Nah, kalau tahu kamu salah, apa yang akan kamu lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu? saya Nah, itu contoh penerapan segitiga restitusi menyelesaikan suatu masalah yang terjadi kepada siswa. Mungkin ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu guru di saat di kelas. Pasti kan setiap anak punya permasalahannya masing-masing. Nah, ini tadi pemaparan materi saya tentang budaya positif, tentang semua yang ada di sekolah. Nah, terima kasih. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, monggo Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang tadi saya sampaikan. Kemudian boleh memberikan saran atau masukan agar kita bisa berkolaborasi, saling sharing untuk menambah pengalaman. Monggo mau bertanya bisa rehen. Iya, Putri Prastiani, monggo boleh tentang apa, atau masukan atau gambaran atau pengalaman yang pernah Bunyani alami di sekolah. Terima kasih Bu Winarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolahan? Ya, terima kasih. Mungkin dapat saya jawab langsung atau ada pertanyaan lain biar saya dokumentasikan dulu atau saya tulis dulu atau langsung saya jawab Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau tidak, mungkin akan saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Yani, yaitu tentang apa peran guru dalam mendukung budaya positif di sekolah. Guru memainkan peran sentral atau pusat atau menjadi seorang tokoh dalam suatu kegiatan. Dalam mendukung dan mempromosikan budaya positif di sekolah, guru bertindak sebagai model perilaku yang baik, memberikan contoh yang baik, menunjukkan nilai-nilai seperti empati, integritas, dan kerjasama dalam interaksi sehari-hari dengan siswa maupun dengan teman sejawat. Selain itu, guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya Bu Yani. Kalau di dalam kelas kita bisa membangun suasana kelas merasa nyaman, aman, senang dan gembira. Secara otomatis siswa tersebut akan senang, nyaman mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai selesai. Dan hasil yang akan dihasilkan akan berbeda jika kita hanya memberi materi tok tanpa ada mungkin selingan hiburan atau ice breaking atau seperti itu. Di mana siswa akan merasa dihargai,
merasa termotivasi untuk belajar dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, mendukung perkembangan keterampilan sosial emosi, dan mengimplementasikan strategi pengajaran yang inklusif. Guru dapat membantu menumbuhkan budaya positif yang berdampak luas pada seluruh sekolah. Nah, berarti di sini kita sebagai pendidik itu merupakan pokok, merupakan titik tengah, merupakan inti dalam kita membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, kita bisa memberikan contoh. Nah, contoh yang baik, contoh apapun yang bersegi positif yang akan bisa diikuti oleh siswa kita. Nah, seperti itu jawaban dari saya, Bu Yani. Mungkin ada teman yang lain yang bisa menambahkan jawaban untuk jawab pertanyaan yang disampaikan sama Bu Yani. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Bisa Maaf review Bu, dulu. saya mau izin bertanya. Oh iya, ya silakan Bu Umi. Mengapa budaya positif itu perlu dibangun dan dikembangkan di sekolah? Dan apa tujuannya? Nah, Terima kasih. ini hampir sama dengan Bu Yani tadi, tapi Bu Yani tadi tentang peran yang mendukung budaya positif. Mungkin peran yang mendukung agar budaya positif tersebut tumbuh dan berkembang di sekolah. Nah, sekarang Bu Umi bertanya tentang mengapa budaya positif perlu dibangun dan dikembangkan di sekolah dan apa tujuannya. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan di depan, budaya positif di sekolah itu penting karena budaya positif itu mempunyai kontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman, diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses pembelajaran. Dan pembelajaran itu akan semakin aktif dan semakin hidup, menunjukkan presentasi akademik yang lebih tinggi, dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sejawat dan guru. Selain itu, guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi, produktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas secara berkeseluruhan. Budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah. Nah, tujuannya apa? Kenapa kok kita harus mengembangkan budaya positif itu di sekolah? Tujuannya adalah agar bisa menumbuhkan karakter anak. Karakter itu bermacam-macam. Yang penting tujuannya itu menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah membentuk karakter. Itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter seperti tadi, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah. Karakter tentang akhlak, mungkin pembiasaan dengan 5S. Terus mungkin dalam 1 minggu 2 kali atau 3 kali pembacaan Asmaul Husna seperti itu. Terus upacara rutin setiap hari Senin, mungkin senam bersama atau ekstrakurikuler yang lain yang bisa menumbuhkan akhlak anak tersebut dan bisa menumbuhkan karakter anak itu menjadi berubah ke yang lebih baik, seperti itu. Jadi memang seyogyanya budaya positif itu memang harus dikembangkan di sekolah karena budaya positif itu adalah kontribusi utama dalam membangun kesejahteraan seluruh komunitas sekolah, baik itu guru ataupun siswa. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan yang lain mungkin selain dari Bu Yani atau Bu Umi? Monggo. Ini sesi terakhir kita ya, yaitu tanya jawab. Boleh selain tanya jawab, monggo Bapak Ibu kalau punya pengalaman suatu masalah. Saya punya masalah seperti ini, Bu. Kemarin selesai dengan cara seperti ini. Biar kita bisa berkolaborasi, bertukar pengalaman. Karena kita punya posisi yang sama sebagai pendidik. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Monggo Bu Reni atau siapa? Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sambung ya. Nah, berarti monggo Bu Reni mute.
Apa ada yang mau ditanyakan, Bu Reni? Oh iya Bu, mau bertanya. Dari pemaparan tadi ada materi segitiga restitusi. Jujur itu merupakan hal baru bagi saya. Saya senang bisa ikut bergabung pada kegiatan hari ini karena bisa menambah ilmu yang ingin saya tanyakan. Apa pembelajaran yang dapat diambil dari segitiga restitusi itu? Oh ya, Terima terima kasih. kasih. Tadi memang pemaparan saya ada tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sesuatu disiplin positif yang membantu kita memahami tindakan yang memiliki konsekuensi, baik itu positif ataupun negatif. Nah, ini juga mengajarkan tanggung jawab, Bu. Pembelajaran dan pemahaman tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dan lingkungan di sekitar kita. Seperti tadi, tahapan segitiga restitusi itu tahapan yang kita gunakan sebagai penyelesaian masalah jika anak-anak melakukan pelanggaran atau melakukan mungkin kesalahan di dalam kelas. Mungkin seperti tadi contohnya tidak mengerjakan PR atau tidak memakai atribut saat upacara, atau mungkin ada sebuah pertengkaran yang seperti contohkan tadi dalam video, menyelesaikan masalah karena dihina dan memukul teman yang menghina, seperti itu. Pasti sering ya Bapak Ibu, di kelas pasti sering terjadi masalah bermacam-macam. Nah, masalah itu harus kita selesaikan, tidak kita biarkan saja, "Alah, anak-anak ya seperti itu, masih anak-anak juga seperti itu." Nah, tapi kalau kita biarkan secara terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan yang negatif Bapak Ibu. Jadi, jika mereka mengalami suatu masalah, terus mengulangi hal tersebut berkali-kali, perlu kita pahami bagaimana cara anak tersebut tidak mengulangi hal tersebut dan tahu posisi mereka harus bagaimana setelah kejadian tersebut. Seperti itu. Jadi masalah sekecil apapun itu harus kita selesaikan agar tidak menjadi kebiasaan dan menjadi hal yang negatif yang diterima oleh para siswa kita. Tujuan kita mendidik adalah memberikan ilmu. Selain memberikan ilmu, kita menuntun mereka untuk menjadi orang yang lebih baik, berkarakter, berakhlak, mandiri, kreatif, bertanggung jawab. Nah, itu tugas kita. Walaupun sebenarnya kalau dipikir secara logika, kadang kan ada seperti ini, "Alah, itu bukan anak saya, yang penting saya mengajar." Tidak nggih Bu nggih, itu adalah pemikiran yang menurut saya salah. Kenapa? Seandainya kita seperti ini, kita punya anak di sekolah A. Nah, di sekolah A anak saya kok diperlakukan seperti itu. Apa kita ikhlas? Apa kita, mau anak kita seperti itu? Otomatis tidak ya Bu. Nah, kita harus tetap memperlakukan murid kita seperti kita memperlakukan anak. Tetap menuntun mereka, tetap membimbing mereka, tetap memberitahu, memberi contoh hal yang baik agar apa yang kita tanamkan, apa yang kita contohkan bisa menjadikan mereka menjadi murid yang lebih berkarakter, bertanggung jawab, mandiri dan kreatif. Seperti itu. Nah, seperti itu Bu Reni jawaban dari saya. Marilah Bapak Ibu guru semua. Kita ini sebagai guru berlomba-lomba mencapai apa yang menjadi tujuan dasar kita, yaitu menciptakan pendidikan yang berkarakter, merdeka belajar, agar siswa-siswa kita bisa mengalami perubahan menjadi berubah yang lebih baik, bisa menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Mari membuat motivasi diri kita untuk lebih bersemangat lagi, menjadi pendidik yang bisa menjadikan generasi kita menjadi lebih baik. Demikian pemaparan materi saya hari ini. Jika mungkin dalam pemaparan hari ini saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua telah mengikuti kegiatan saya hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.